Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai wacana terkait perpanjangan masa jabatan presiden. Ini muncul kembali. Ini diwacanakan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Alasannya bahwa Pak Jokowi berdasarkan hasil survei dari Poltreking, ini kepercayaan publik ada 73%. Jadi tingkat kepercayaan kepada pemerintahan Jokowi Maruf Amin itu 73%. Kemudian alasan yang berikutnya yaitu mengenai recovery, pemulihan ekonomi selama ada pandemi COVID-19. Jadi ini salah satu hal yang menjadi pandangan dari Bambang Susatyo mengenai wacana penundaan pemilu di 2024. Lalu ada tanggapan juga dari beberapa politisi terkait wacana yang disampaikan oleh Bambang Susatyo. Sebenarnya wacana ini sudah lama ada, teman. Diwacanakan perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu sudah ada. Setahun yang lalu sudah mulai terdengar itu, tapi sampai sekarang sebenarnya sudah reda. Tapi ini muncul kembali, yang mewacanakan justru Ketua MPR RI. Nah teman-teman, coba kita lihat beritanya. Kita ambil berita dari CNN Indonesia. Demokrat soal wacana tunda pemilu sistemik, kembalikan kuasa otoriter. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Erwan yang mengkritik Ketua MPR RI Bambang Susatyo yang kembali melemparkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Erwan menilai pernyataan Bamsud itu semakin meyakinkan masyarakat yang curiga terhadap adanya upaya sistematis untuk menunda pemilu atau memperpanjang periode jabatan presiden. Upaya ini jelas sekali sebagai upaya sistematik mengembalikan kekuasaan otoriter. Ini tentu terang-terangan mengkhianati konsensus reformasi. Jelasnya dalam keterangan tertulis Sabtu 10 Desember 2022. Oleh karenanya, ia menilai kelompok-kelompok tersebut sudah seharusnya menghentikan upaya perpanjangan masa jabatan demi menjaga demokrasi di Indonesia. Mari kita semua kawal Presiden Jokowi mengakhiri kekuasaannya dengan soft landing dan meninggalkan legasi demokrasi yang baik dan diteladani pemimpin berikutnya, ujarnya. Sebelumnya, Bamsud menilai penyelenggaraan pemilu 2024 perlu dipikirkan ulang. Dia berpendapat banyak potensi atau ancaman yang perlu diwaspadai bangsa dan negara. Politikus Partai Golkar ini menyinggung pemulihan bangsa dan negara akibat pandemi COVID-19. Di sisi lain, dia juga mengaku khawatir dengan ancaman global. Nah, ini yang juga harus dihitung betul, apakah momentumnya pemilu 2024 tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini dan antisipasi adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan seterusnya, kata Bamsud dalam agenda Poltreking Indonesia. Bamsud turut menyinggung perpanjangan masa jabatan presiden saat merespon hasil survei Poltreking Indonesia yang menyatakan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi Maruf Amin sebesar 73,2%. Bamsud meminta Poltreking Indonesia melakukan analisis lebih jauh terkait korelasi kepuasan masyarakat dengan keinginan perpanjangan masa jabatan presiden. Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat terhadap beliau, Presiden Jokowi, tetap memimpin kita melewati masa transisi ini, pungkas Bamsud. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait pandangan Bambang Susatyo, Ketua MPR RI yang mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu. Dan sebenarnya wacana ini sudah beberapa waktu kemarin, teman, setahun 2 tahun yang lalu itu sudah ada wacana seperti itu. Tapi kenapa ini kok diulang lagi oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo? Padahal kalau kita lihat namanya pemilu itu menjadi agenda nasional. Di pemilu itu nanti akan dipilih wakil-wakil rakyat yang baru, presiden baru,
bisa juga menteri yang baru. Jadi semua serba baru di pemerintahan setiap 5 tahun sekali. Kenapa harus diupayakan misalkan perpanjangan masa jabatan presiden lah, penundaan pemilu, kenapa harus begitu? Karena teman-teman, kalau kita melihat reformasi kemarin itu mengamanatkan memang seperti itu, ada batasan masa jabatan presiden, wakil presiden. Dan ini kalau misalkan dilakukan perpanjangan masa jabatan presiden berarti mengkhianati amanat reformasi. Ini yang justru menjadi gejolak di masyarakat. Justru masyarakat itu akan siap menghadapi pemilu 2024 secara damai juga. Seperti pemilu-pemilu yang sebelumnya, itu juga tidak ada masalah. Dan itu mesti dilakukan tahapan-tahapan pemilu yang sudah menjadi agenda nasional, sudah ada kesepakatan antara pemerintah maupun DPR. Jadi tidak ada istilah penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Apalagi sekarang ini mulai muncul koalisi-koalisi dari partai politik untuk mengusung calon presiden di 2024. Dan kalau kita lihat ada 3 kandidat calon presiden yang potensial yang siap maju di 2024, yaitu ada Ganjar, ada Anies, ada Prabowo Subianto. Biarkan 3 tokoh ini maju di 2024, siapa yang dipilih rakyat itulah yang akan menjadi presiden Republik Indonesia. Jadi saya pikir kalau misalkan penundaan pemilu itu bukan menjadi satu solusi untuk regenerasi pemimpin yang akan datang. Jadi kalau nanti misalkan Bamsud atau anggota DPR yang sekarang menjabat ingin menjadi DPR berikutnya, ya silahkan maju lagi di pemilu 2024. Nah, kalau misalkan diperpanjang jabatan presiden, berarti kan diperpanjang juga anggota DPR-nya. Ini kan runyam masalahnya seperti ini. Jadi lebih baik laksanakan pemilu sesuai dengan tahapan-tahapan pemilu yang sudah disetujui antara pemerintah dan pihak KPU. Itu sahabat Enjoy Channel terkait wacana yang dilemparkan oleh Bambang Susatyo mengenai wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang itu ditolak tentunya oleh partai politik yang lain yang tidak sepaham dengan Bambang Susatyo, juga ditolak oleh politisi dan juga warga masyarakat yang lainnya. Inginnya pemerintah sekarang itu taat kepada konstitusi yang ada, yang sudah menjadi keputusan antara pemerintah dan KPU. Laksanakan itu saja. Tidak perlu ada wacana-wacana penundaan masa jabatan presiden. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Lalu bagaimana pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.